Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin-Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengumpulkan kami kembali lewat persekutuan di udara melalui siaran Suara Pertobatan. Biarlah hari ini kami juga mendapat berkat dari firman-Mu. Hamba sangat percaya Engkau hadir di setiap ruangan di mana kami berada, sehingga kuasa iblis sudah dipatahkan, tidak bisa mengganggu konsentrasi kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Saya harap saudara ada dalam keadaan sukacita damai sejahtera dimanapun berada, apakah sedang di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Harapan saya selalu, program Suara Pertobatan menjadi teman di kala kesepian, menguatkan di saat lemah, menghibur di kala berduka, memberi semangat di kala lesu, memberi kesembuhan di kala sakit, memberi visi di kegelapan perjalanan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada hari ini saya ingin mengangkat sebuah renungan berdasarkan cerita lama, cerita yang pasti saudara sudah pernah mendengarnya. Bahkan sewaktu di sekolah minggu, saudara sudah pernah menonton atau bahkan ikut bermain di dalam cerita sandiwara. Cerita yang saya maksudkan akan saya sampaikan lewat sebuah kidung pujian. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada Bapa bagimu. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada pun Bapa bagimu. Lagu ini menceritakan tentang anak bungsu, atau sering juga disebut sebagai anak yang hilang, seperti disampaikan oleh Yesus dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Apabila kita memainkannya dalam sebuah sandiwara, yang kita butuhkan adalah 3 pemain utama, yaitu anak bungsu, bapa, dan anak sulung. Mari kita lihat sifat dan karakter masing-masing pemain secara lebih rinci. Yang pertama tentu saja si anak bungsu. Cerita ini bermula dari sebuah keinginan yang timbul dalam hati anak bungsu, seperti tertulis dalam Lukas 15 ayat 12 dan 13 demikian. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian,
anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Keinginan si anak bungsu timbul dalam hati. Keinginan kita juga ada di dalam hati. Dan hati adalah satu medan peperangan yang amat dahsyat antara Yesus Kristus dengan si iblis. Dan hanya ada dua kemungkinan. Hati kita dikuasai oleh si iblis, atau hati kita dikuasai oleh Yesus Kristus di dalam Roh-Nya yang kudus. Hati adalah satu tempat di mana si iblis selalu menggoda manusia dari dulu sampai dengan sekarang. Sewaktu si iblis menggoda Adam dan Hawa, maka timbul keinginan dalam hati mereka untuk menyamai Tuhan, sehingga mereka memakan buah larangan itu di Taman Eden. Semua manusia tanpa kecuali digoda oleh si iblis di dalam hatinya, termasuk juga Yesus, Tuhan yang sudah menjadi manusia. Yesus dicobai oleh si iblis ketika ia berpuasa di padang gurun. Yesus juga dicobai dengan godaan-godaan yang sama. Godaan yang timbul apabila manusia menghadapi kelaparan, kesakitan, kekurangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, godaan yang timbul oleh karena ketinggian hati, oleh karena kecongkakan, kesombongan. Dan yang ketiga, keinginan untuk mendapatkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini dengan kegemerlapannya. Strategi iblis tidak pernah berubah sejak dunia dijadikan sampai dengan sekarang. Anak bungsu digoda oleh iblis, sehingga anak muda ini ingin mendapatkan dunia ini. Kehidupan kota besar, makan enak di restoran terkenal, gonta-ganti pacar, gonta-ganti mobil, rumah yang mewah. Anak muda ini merasa ia akan bahagia apabila ia mengecap kenikmatan dunia ini. Anak bungsu menikmati dunia ini. Ia berfoya-foya. Apakah ia bahagia? Tidak. Dalam waktu tidak lama, ia jatuh miskin dan melarat. Pada satu hari, ia bahkan terpaksa menyantap makanan babi. Ia menjadi orang kere. Saya ingat sebuah ayat dari Galatia 6 ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Anak bungsu ini menuai penderitaan dari keputusannya. Kalau seorang menabur dalam daging, ia menuai kebinasaan. Apabila ia menabur angin, ia akan menuai badai. Tetapi, sebaliknya, orang yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Orang yang menabur dalam kebaikan akan menuai kasih. Anak bungsu ingat akan Bapa. Begitu kontras keadaannya di perantauan dengan keadaan di rumah Bapa yang begitu hangat dengan cinta, kasih, dan perhatian. Ia kemudian memutuskan melawan rasa malu dan pulang ke rumah Bapa. Dalam Lukas 15 ayat 18 dan 19 dikatakan, Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ia sadar betapa fatal keputusan yang diambilnya. Di rumah bapaknya, seorang karyawan biasa bisa hidup layak, tidak seperti kehidupannya di perantauan. Dan ia akan pulang, memohon kepada Bapa untuk bisa diterima sebagai seorang karyawan, sebagai seorang upahan. Ia akan kembali ke rumah Bapa dengan rasa berdosa dan penuh penyesalan diri. Inilah cerita tentang anak bungsu. Selanjutnya, mari kita lihat pemain kedua dalam cerita ini, yaitu sang Bapa. Ada dua hal yang saya catat tentang Bapa. Pertama, ia menghormati keputusan yang diambil oleh anaknya. Bapa tahu keputusan anaknya keputusan yang keliru, tetapi ia hormati. Sikap Bapa adalah cerminan sikap Bapa surgawi. Dan Yesus tahu persis, karena ia dengan Bapa surgawi adalah satu. Bapa di sorga tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada manusia. Sejak Adam dan Hawa diciptakannya, keputusan ikut perintah Allah atau tidak mengikutinya, semua tergantung pada manusia yang bersangkutan.
Bayangkan saudara, kalaulah Allah memaksakan kehendaknya ibarat tekan tombol saja, bisa terjadi setiap orang yang tidak ikut kebaktian hari Minggu akan sakit gigi. Banyak rumah di daerah kita ini harus diubah menjadi rumah ibadah. Tetapi tidak demikian. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Yang kedua, yang paling indah dari seluruh cerita ini adalah sikap Bapa menyambut anak yang hilang. Sikap Bapa dapat kita baca dalam Lukas 15 ayat 20 sampai dengan 24. Demikian. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anaknya itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, si anak bungsu datang kepada Bapa sebenarnya dengan satu keinginan sederhana, untuk bisa diterima sebagai salah seorang karyawan, supaya ia bisa terbebas dari masalah kelaparan yang dihadapinya. Tetapi sambutan Bapa sungguh luar biasa. Dari jauh, ketika ia melihat anak ini, ia berlari, saudara. Bapa yang mulia, Bapa yang kaya ini tadi berlari. Ada satu kegirangan yang besar ketika ia melihat anaknya yang hilang pulang kembali ke rumah. Ketika si anak bungsu mengucapkan kata-kata pertobatannya, "Aku sudah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa." Kata-kata yang sudah dihafalkannya sejak ia berangkat dari tanah perantauan itu. Bapa seolah-olah tidak mendengarkan kata-kata pertobatan itu, tetapi ia memerintahkan pegawainya memakaikan jubah terbaik, cincin pada tangan, sepatu pada kaki. Tidak hanya itu, ia membuat perjamuan makan menyambut kedatangan anaknya. Sungguh luar biasa, Bapa mengampuni anak bungsu. Inilah gambaran sukacita di sorga bila ada seorang yang bertobat. Dalam Lukas 15 ayat 10 dikatakan, "Demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikian berharga arti sebuah pertobatan. Ada hal penting yang saya ingin catat di sini. Pengampunan bagi anak bungsu tidak diberikan berdasarkan perbuatan si anak bungsu. Bapa tidak meminta anak bungsu untuk membuktikan pertobatannya lewat perbuatan-perbuatan. Tidak ada semacam ujian yang harus dilewati oleh si anak bungsu. Tidak ada persyaratan yang harus dipenuhinya, karena Bapa memberikan pengampunan itu secara mutlak. Pengampunan itu diterima anak bungsu ketika ia dengan sungguh-sungguh menyesali perbuatan lamanya yang penuh dosa. Demikian juga dengan kita. Pada waktu kita bertobat dari jalan kita yang sesat, pada waktu kita menangis akan kekeliruan kita di masa yang lalu, Bapa mengampuni kita. Ia akan memeluk kita dengan tangannya yang hangat dan penuh kasih. Pertobatan anak bungsu dan pengampunan Bapa sungguh indah. Pengampunan adalah dambaan banyak hati manusia. Pengampunan dibutuhkan dunia ini. Yesus datang ke dunia ini membawa berita pengampunan. Selanjutnya, mari kita melihat aktor ketiga, yaitu anak sulung. Menurut pemahamannya, ia adalah anak yang baik. Dalam Lukas 15 ayat 29 ia berkata, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Saya kira pandangan manusia pada umumnya mengatakan bahwa anak sulung ini adalah anak yang baik. Ia sudah melayani bertahun-tahun, belum pernah melanggar perintah Bapa. Apakah itu tidak baik? Tentu saja sang Bapa menghargai hal ini. Ia juga mengasihi anak yang sulung. Tetapi,
cara manusia memandang berbeda dengan cara Tuhan memandang. Ada beberapa hal yang bisa kita catat dari sikap dan tindakan si anak sulung. Anak sulung tidak bersuka cita ketika adiknya sudah pulang kembali ke rumah. Ia tidak melihat hal ini sebagai suatu perkara yang luar biasa, berbeda dengan pandangan bapa. Bapa bersuka cita karena ia merasa bahwa anak yang sudah mati ini hidup kembali. Kenapa itu terjadi? Anak sulung melihat peristiwa kedatangan anak bungsu dari segi kepentingan dan pandangannya sendiri. Dalam Lukas 15 ayat 29 yang tadi kita baca, ia mengatakan, "Aku melayani bertahun-tahun, aku belum pernah melanggar perintah Bapa." Anak sulung mengatakan, aku, dan aku. Anak sulung adalah orang yang egois, yang memikirkan dirinya sendiri. Jadi bagaimana dengan hal-hal baik yang sudah dilakukan anak sulung ini? Anak sulung bertindak menurut aturan, berdasarkan norma-norma. Tetapi ia tidak punya hati untuk adiknya. Bukankah begini sikap orang Farisi yang dikritik habis oleh Yesus? Orang Farisi, orang yang bertindak atas dasar aturan-aturan agama, tetapi hati mereka jauh dari kasih. Selanjutnya, anak sulung iri terhadap adiknya. Ia merasa ialah yang pantas ditinggikan oleh sang bapa. Ia tidak bisa bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Bersuka cita dengan orang bersuka cita. Saudara, jujur kita juga sering seperti itu. Lebih mudah bagi kita menangis dengan orang yang menangis. Tetapi begitu sukarnya untuk sungguh-sungguh bersuka cita bila saudara, teman, atau sahabat kita juga bersuka cita. Dalam Matius 20 ayat 16, Yesus mengatakan bahwa yang terakhir menjadi yang terdahulu, yang terdahulu menjadi yang terakhir. Hal seperti ini bisa terjadi dalam pengiringan kita bersama Yesus. Saudara-saudara yang baru kenal Yesus tidak berarti harus di belakang. Dan saudara-saudara yang sudah senior, yang sudah banyak pengalaman, tidak juga harus berdiri di depan. Karena di dalam Yesus, bukan senioritas atau lama melayani, tetapi yang penting, hati yang diperbaharui. Hati siapa yang lebih diperbaharui, itulah yang paling penting. Anak sulung, menurut anggapannya sudah melayani dengan baik. Bagaimanakah sebenarnya sikap yang baik melayani Yesus? Saudara, dalam Lukas 17 ayat 7-10 dikatakan demikian. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Inilah sikap pelayan yang benar, berdasarkan sabda Yesus sendiri. Kita yang melayani Yesus ibarat pelayan-pelayan yang bekerja di rumah makan. Sebagian kita bertugas di dapur mengolah makanan. Sebagian lagi menyambut tamu. Tugas kita membawa tamu-tamu makan bersama dengan Yesus, membawa jiwa bagi Yesus. Bukan sebaliknya, kita pertemukan jiwa-jiwa yang datang dengan kita sendiri. Kitalah yang menggantikan Yesus di meja makan itu. Kita mengambil kemuliaan pelayanan bagi diri kita sendiri. Yesus mengingatkan kita, kita hanyalah seorang pelayan. Seorang pelayan adalah seorang hamba. Seorang hamba punya kewajiban tetapi tidak punya hak. Dengan sikap demikian, kita akan terhindar dari sikap seperti yang ditunjukkan oleh anak sulung tadi. Saudara, kita sudah mempelajari 3 orang pemain dalam anak yang hilang, yaitu anak bungsu, bapa, dan anak sulung. Dalam kehidupan sehari-hari, bisa jadi kita memerankan salah seorang dari ketiga pemain ini tadi. Barangkali kita adalah seorang anak bungsu yang selama ini hidup dalam jalan tersesat,
tanpa terang firman Tuhan. Sekaranglah saatnya saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa Surgawi akan mengampunimu. Atau bisa juga, kita adalah seorang anak sulung. Orang yang sudah lama melayani dan menganggap bahwa kita adalah orang paling berjasa dalam pelayanan ini. Kita menganggap bahwa tanpa ada kita di dalamnya, pelayanan ini tidak bisa berjalan. Hari ini kita diingatkan firman Tuhan, jadilah seorang pelayan yang rendah hati. Dan terakhir, barangkali kita ada dalam posisi seorang bapa. Seorang yang disakiti hatinya oleh orang-orang lain. Ada perlakuan orang lain yang tidak bisa kita lupakan, yang tidak bisa kita maafkan. Hari ini, jadilah seperti bapa ini tadi. Ampunilah mereka, karena siapa yang mengampuni, diampuni oleh Tuhan. Tetapi siapa yang tidak mengampuni, ia juga tidak diampuni oleh Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan limpah. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada pun Bapa bagimu. Hidupmu telah cemar lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang anak yang hilang. Apabila pada saat ini ada di antara kami yang seperti anak bungsu, yang hidup dalam jalan tersesat selama ini, hamba mengundang saudara untuk mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, terima kasih akan lawatan Roh-Mu. Aku disadarkan akan dosa-dosaku, jalanku tersesat selama ini. Ampuni aku, pulihkan hidupku, pimpin jalanku ke depan ini. Haleluya, haleluya. Apabila saudara memiliki akar pahit, luka batin dalam jiwanya, oleh karena kekecewaan yang amat sangat terhadap seseorang atau beberapa orang, rasa dendam, benci, ada trauma, saya berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, cabutkanlah akar pahit dalam diri saudara kami. Gantikan rasa dendam, rasa amarah dengan sukacita, damai dan sejahtera yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa bagi saudara yang sedang sakit, apakah sedang istirahat di rumah atau terbaring di rumah sakit. Hamba mengundang saudara untuk meletakkan tangan pada bagian tubuh yang sakit. Seturut dengan firman-Mu dalam Markus 16 ayat 17 dan 18. Hamba berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mendengarkan siaran ini, yang sedang dalam keadaan sakit, sembuhkan mereka dari penyakit. Hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangga, pekerjaan usaha, kehidupannya. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MDiv. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400. 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.